Oke, kita langsung mulai untuk kolom pertama, yaitu kolom merek TV. Ada petunjuk soal tidak? Oh, tidak ada. Jadi seperti yang kemarin kayaknya ini ya. Jadi kita diminta melakukan analisa terhadap soal yang disediakan. Ada 3 tabel bantu nih yang ditampilkan. Nah, dari 3 tabel bantu itu kita akan mengambilnya sebagai jawaban sekaligus acuan juga. Untuk merek TV ada di mana nih? Ini ya. Ini nih tabelnya di bawah. Nah, kira-kira kalau misalnya tabelnya bentuk begini, kemudian ada soal dengan model seperti ini, kita bisa menggunakan rumus apa? Betul banget, kita bisa menggunakan kombinasi VLOOKUP dan juga MIT. Kenapa ada VLOOKUP-nya, Pak? Ya, karena tabelnya ini vertikal. Isinya di atas, isinya di atas, judulnya di atas, isinya di bawahnya, itu vertikal namanya kan? Terus kenapa pakai MIT, Pak? Ya ini yang akan kita coba cocokkan. Di sini kan kode acuan untuk menentukan merek TV itu 01 sampai 04. Nah, di sini kan tidak sama, bukan 01 sampai 04. Kok kehapus tuh di sana? Nah, bukan 01 sampai 04 kan, tapi BKS 01 B1K. Jadi kita tuh hanya butuh angka 01 yang ada di sini nih untuk kita ambil lalu kita jadikan sebagai acuan biar cocok dengan di sini. Nah, gimana caranya biar cocok ya? Kita pakai MIT dulu. Ya kan gitu ya? Pakai MIT dulu, terus kita ambil teksnya yaitu satu kolom nomor pesanan atau kode lengkapnya, kita blok semua. Koma, ada namanya star6. Star6 itu adalah nomor awal atau nomor pertama dari karakter, kita hitung dari awal kode. Nah, ini nggak kelihatan ya. Untuk kode yang paling atas kita ambil acuan yang ini aja nih, yang paling bawah karena kan sama aja gitu. Nah, kita pengen ngambil yang 03 yang paling bawah ini, coba kalian hitung. Dari D sampai ke angka 0 itu berapa hitungan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 hitungan kan? Nah, berarti star 6-nya adalah 4. Kemudian koma 6 charge itu adalah number karakter. Ada berapa karakter kah? 03 wah, gitu maksudnya ya. Sehingga ketika kita enter, nanti kita akan ketemu tuh dengan kode yang sama dengan di bawah 01 sampai 04 kan? Sama sekarang kodenya. Jadi tujuan kita udah tercapai nih, menyamakan acuannya. Sudah sama acuannya. Sekarang tinggal kita baca tabelnya karena acuannya udah sama. Dengan cara apa, Pak? Ya tambahin aja rumus VLOOKUP di depannya. Jadi kita double klik rumus tadi. Setelah sama dengan, kita masukkan VLOOKUP. Aktifkan dengan menekan tombol tab, lalu kita ke ujung rumus. Kemudian tambahkan dengan tanda baca penghubung untuk melanjutkan rumus berikutnya. Karena untuk lookup value ini sudah diwakili oleh MIT bla bla bla. Udah selesai lookup value-nya. Lanjut ke koma table array. Table array adalah isi tabel bantunya. Yang mana? Yang ini kan tabelnya yang ini di bawah. Blok aja isinya seperti ini. Lalu kita kunci dengan F4 kan seperti biasa ya. Kalau kalian nggak bisa F4, berarti pakainya Fn F4. Oke. Lanjut koma, call index 6 ada pada kolom keberapa tuh merek TV? Karena kan yang kita cari sekarang merek TV ya. Kode adalah kolom pertama, merek TV adalah kolom kedua. Koma, kemudian range lookup-nya ini ada 2 macam nih. Ada yang true, ada yang false. Nah, kira-kira menurut kalian kalau tabel referensinya modelnya begini nih, kode 1 itu LG, kode 2 itu Samsung gitu kan. Ini dia pakai true atau false? Saya selalu melakukan testing di setiap live. Kenapa? Karena jangan sampai ada yang masih bingung nih dengan 2 ini. Apalagi kemarin kita udah bikin sesi khusus pembahasannya ya. Kita bedah tuntas tuh perbedaan antara true dan false-nya. True, false, 0, true, false. Masih ada yang jawab true ya. Jadi jawaban yang benar adalah false, atau boleh juga kita ganti false-nya dengan 0. Kenapa? Karena acuan yang kita gunakan di sini dengan acuan yang kita gunakan di bawah itu sama persis gitu loh. Di sini kan yang muncul 01 sampai 04, ya kan? Di sini juga 01 sampai 04 acuannya, nggak ada bedanya. Sama sekali nggak ada beda. Nanti kalau berbeda acuan tersebut baru kita pakai true, ya.
Enter. Nah, itu sudah muncul jawabannya. 01 LG betul? Betul. 02 Samsung betul? Betul. 03 Sony, 04 Sharp. Betul. Untuk kolom berikutnya kita ke jenis bayar, guys. Coba perhatikan. Jenis bayar. Ini ada petunjuk tidak? Nggak ada sama sekali petunjuk yang dicantumkan dalam soal. Lagi-lagi kita dibintang analisa sendiri untuk jenis bayarnya. Di tabel ada nggak jenis bayar? Nggak ada. Di sini juga nggak ada. Di sini juga nggak ada. Berarti satu-satunya acuan kita nanti untuk dianalisa hanya di nomor pesanan saja. Yang ini, di kodenya. Nah, coba kita intip-intip dari kode nomor pesanan ini. Kira-kira kode mana sih yang berkaitan dengan jenis bayar atau jenis pembayaran? Di sini kan ada BKS, ya kan? BKS ada 01, tapi kalau 01 kayaknya udah nggak kita pakai lagi karena sudah kita gunakan di merek TV kan. Berarti tersisa BKS, kemudian B1 sama K. BKS, B1K, tinggal itu doang tuh kode-kodenya. Yang mana kira-kira kodenya untuk jenis bayar? Cash atau kredit? Berarti yang K ya di ujung kanan sama yang C ya. Betul. Wah, cakep nih analisanya. Jadi kalau misalnya kodenya itu di sebelah kanan ujung, lebih tepatnya kita pakai rumus apa coba? Rumusnya adalah ya keduluan saya, right. Right itu kanan kan, artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita pengen mengambil karakter sebelah kanan. Oke. Nah, ini ada namanya teks nih. Teks itu ya referensinya boleh kita ambil satu sel saja atau boleh juga satu kolom, nggak apa-apa. Boleh salah satunya. Bedanya apa, Pak? Bedanya kalau kalian klik satu sel begini, kemudian enter, dia cuma muncul satu sel doang di atas, yang di bawah nanti kita harus drag and drop dulu baru dia muncul kan. Nah, tapi kalau kalian pakai acuannya itu adalah satu kolom, ketika di enter, dia langsung autofill, ngikut semua jawabannya di bawahnya gitu, tanpa perlu kita drag and drop lagi atau kita duplikasi pakai double klik atau control D. Ya. Nah, ini udah muncul nih kodenya. Tapi kan bukan kode ini nih yang pengen kita tampilkan. Kita pengen mengonversi kode K menjadi kredit, cash menjadi C menjadi cash. Berarti pakai rumus apa? Biar kita bisa memberikan keterangan nih untuk masing-masing kode. If right, betul. Setelah kita aktifkan if-nya di depan, kita tinggal kasih keterangan saja. Artinya kan gini, kalau kita baca ulang ya, jika kode sebelah kanan yang kita ambil dari referensi satu kolom nomor pesanan ini, nah berarti kita kasih keterangan adalah, jadi keterangan di logika itu kan bisa kita simbolkan dengan sama dengan ya. Adalah apa kodenya? K dulu mungkin ya. K, jangan lupa pakai tanda petik. Kenapa? Karena K ini adalah teks. Sehingga kita harus apit dengan dua tanda petik ya. Di depan sama di belakangnya. Nah, setelah kita kasih dia keterangan untuk logical testnya, baru kita masukkan value if true-nya, nilai jika benarnya, atau apa sih keterangan untuk K. Jadi kalau dia nanti ketemu dengan K, kita mau kasih keterangan apa untuk jawaban yang muncul, koma kredit. Sama ya, pakai tanda petik juga gitu. Oke. Karena ini cuma dua, kalau bukan kredit ya udah pasti cash. Berarti cash ini termasuk dalam value if false kan, atau nilai jika salah. Artinya kalau dia tidak menemukan kredit, pasti akan dimunculkan jawaban lain selain kredit. Apa itu? Koma cash. Kodenya kan juga cuma dua kan, K sama C kan. Ya, sehingga untuk di ujung kita nggak usah lagi masukkan if logical test, terus value if, terus nggak usah, langsung value if false-nya saja. Atau keterangan yang mau kita tampilkan dalam jawaban, keterangan lain selain kredit. Ya. Nah, ini udah selesai. Kalian mau balas kurung kemudian enter boleh, mau langsung enter juga boleh. Nanti akan ada typo ya. Ini hanya informasi bahwa kita lupa tutup kurung. Nanti Excel akan membantu menyempurnakan kekurangan tutup kurungnya. Yes saja.
Tuh dia akan langsung muncul menyesuaikan dengan kode masing-masing. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau K kode kanannya berarti dia kredit. Kalau C cash. Nah, sudah cocok ya dengan kode masing-masing? Cocok. Oke, rumus 2. Ini adalah rumus yang udah sering juga saya simulasikan atau sering saya presentasikan di sesi live, dan kemungkinan besar kalian itu sudah pada tahu. Betul banget, jadi kita bisa menggunakan rumus write dulu sama kayak tadi, terus kita blok ya, enter. Nah, kita kepengen kasih keterangan, ya tinggal tambahin switch. Kalau tadi kita tambahin if, sekarang tambahin switch di depan. SWITCH. Tapi ada yang sedikit berbeda nih dari penerapan simbol-simbolnya. Kalau tadi di if kan kita kasih sama dengan untuk menerangkan kode sebelah kanan apa sih yang mau kita uji. Nah, kalau di switch itu namanya expression. Ini kode apa yang mau kita ekspresikan? Jadi istilahnya tuh kayak asing buat kita yang baru menggunakan rumus ini ya. Kan kita udah terbiasa pakai logic ya kan, logical test di if. Nah, ketika kita coba melakukan penyesuaian dengan rumus switch ini, kalimat itu jadi kayak aneh ya kedengarannya, expression. Apa nih yang pengen kita ekspresikan ya? Atau kita pakai bahasa di if aja kali ya, biar lebih enak gitu kedengarannya. Soalnya udah kebiasa pakai bahasa itu. Nah, ini dengan rumus switch itu sama, kita bisa melakukan uji terhadap kode apa nih yang pengen kita uji tersebut. K kan? Nah, untuk menuju ke K itu kita sambung aja dengan tanda baca koma atau titik koma tergantung yang muncul di sebelah tulisan expressionnya. Jadi dia by rumus gitu ya. Jadi sesuai dengan petunjuk rumus dia. Beda dengan logika tadi ya. Logika itu kayaknya dia sama dengan itu kita nggak bisa ngelihat dari white box. Kalau di sini bisa. Jadi setelah expression tadi masukkan koma lalu value 1. Nilai pertamanya. Nilai yang pengen kita uji tadi. Dalam hal ini adalah huruf K kan. Masukkan tanda petik K. Tanda petik. Inilah yang disebut dengan value 1. Koma. Ada namanya result 1. Hasil pertamanya. Artinya untuk K ini kita pengen kasih hasil apa yang nanti kita bakal munculkan gitu di jawaban. Kredit kan? Iya, kredit. Udah. Karena cuman 2, ya mungkin nggak ada bedanya. Sama sekali nggak ada bedanya bahkan ya antara penggunaan if tadi dengan switch. Karena cuman 2 kebetulan. Tapi kalau nanti yang kita uji lebih dari 2, apakah 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka switch ini akan terlihat lebih simple dibandingkan if dan lebih pendek rumusnya. Kalau sekarang sih masih sama ya, jadi langsung koma, tanda petik, cash, bisa dia. Enter. Lalu enter lagi. Sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sih sebenarnya. Kenapa? Karena cuman satu value if true kan. Cuman satu value if true-nya yaitu kredit. Di sini juga begitu, cuman satu value if true-nya yaitu kredit juga. Nggak ada bedanya kalau menurut saya. Sekarang. Tapi nanti kalau lebih dari 2, nah itu baru kerasa tuh. Karena kan kalau lebih dari 2 itu if itu kita bakal copy lagi yang ininya kan. If rate ini bakal kita copy lagi ke bawah kan. Iya, di situ bedanya. Kalau switch enggak. Switch itu langsung ke value 2, value 3, value 4 dan seterusnya tanpa mengulangi lagi expressionnya. Expressionnya udah dipangkas di switch tadi. Oke, kita lanjut deh ke harga satuan. Perhatikan. Harga satuan berarti nanti kita ambil dari sini guys ya. Dari tabel harga. Nah, ini dia. Nah, saya contohkan atau saya ilustrasikan untuk pengambilan kodenya itu, dan harganya itu berdasar kode B1, B2, B3. Kemudian ada juga namanya LG, Samsung, Sony, sama Sharp. Oke? Nah, bagaimana caranya biar kita bisa menyesuaikan dengan kode yang ada di sini untuk kita tampilkan di dalam harga satuan? Berarti kita pakai rumus apa? Ayo, yang tahu langsung komen ya. Atau tebak-tebak dulu deh. Tebak rumus apa yang bisa kita gunakan untuk bisa menampilkan jawaban yang ada di bawah. Berarti nanti kodenya ada 2 ya, atau acuannya ada 2. Ada di nomor pesanan sama di merek TV. Jadi
Nanti kita akan menggunakan, yang pasti ada satu rumus yang bakal kita gunakan, yaitu rumus MIT. Kenapa? Karena kode B1 itu nanti akan kita ambil di bagian tengah. Nah, itu yang pasti satu dulu ya. Rumusnya adalah MIT. Yang ini yang kita ambil dulu, B1. B1 ya, di sini ada B3, B2 dan seterusnya ke bawah. Oke? Untuk menjadi acuan nanti. Nah, sehingga kita boleh masukkan dulu rumus untuk ngambil kode tengahnya ya, biar nanti satu-satu kita bisa masukkan. Sama dengan MIT ya. Oke. Kemudian kita ambil kode tengahnya. Koma. Start num-nya kita hitung dari awal guys. Dari awal B sampai ke B lagi. Ini ada berapa hitungan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hitungan ya. Num charge-nya ada 2. B1. Berarti 2. Oke, ini dulu. Kita tampilkan dulu. Nah, sudah berhasil. Kita tampilkan ya. Di sini B1, B3. Sekarang kita akan menggunakan kode ini untuk menampilkan jawabannya. Oh, ternyata belum bisa. Karena ternyata di sini acuannya bukan hanya kode, tapi ada juga merek TV. LG, Samsung, Sony, sama Sharp. Berarti tidak cukup hanya dengan menggunakan rumus Smith. Kita harus ngambil acuan merek TV. Berarti gimana nih rumusnya? Kita masukkan dulu XLOOKUP barangkali ya. XLOOKUP. Untuk acuan pertama tadi kita ambil apa ini? Kode B1, B2, B3-nya dari nomor pesanan. Kemudian kita lanjut ya, koma. Berarti lookup array-nya itu adalah kode juga kan? Kode B1, B2, B3 kan? Nah, berarti kita boleh blok nih lookup array-nya di bawah sini, blok. Lalu kita kunci dengan F4. Kemudian koma. Return array berarti belum bisa kita pakai. Kenapa? Karena acuannya baru satu, yaitu baru acuan tengah yang B1, B2, B3. Nah, gimana biar kita bisa mengambil acuan kedua, yaitu LG, Samsung, Sony, Sharp. Berarti kita tambahkan lagi XLOOKUP ya untuk acuan keduanya. Apa tuh acuan keduanya? Merek TV yang ada di sini. Nih, kita boleh blok ya. Kayaknya nggak bisa acuan kolom kalau XLOOKUP mid ya. Jadi satu sel saja. Yang di sini juga begitu. Kita ganti jadi satu sel saja di atas. Nah, oke. Kemudian koma. Lookup array-nya yang bergandengan dengan lookup value. Kalau lookup value-nya adalah merek TV, berarti lookup array-nya juga harus merek TV yang ada di tabel bantu yang ini. Kunci dengan F4. Koma. Nah, return array-nya baru boleh kita masukkan. Karena sudah ada dua acuan yang kita pakai. Acuan pertama tadi adalah nomor pesanan, kodenya ya. Acuan kedua adalah merek TV-nya. Sehingga kita boleh blok sekarang isinya yang ini. Kita kunci dengan F4 juga. Koma. Nah, untuk 3 mode di bawah ini, karena dia adalah buka kurung, tutup kurung, capit, dan itu dia sifatnya opsional, berarti boleh kita pakai, boleh juga kita skip ya. Nah, untuk bisa melihat apakah ketiga opsional ini bisa kita gunakan salah satunya atau tidak, kita boleh langsung enter saja dulu ya. Kita pastikan dulu. Enter dulu, kemudian enter lagi apakah jawabannya sudah benar atau masih ada yang salah. Kalau ada yang salah baru kita pikirkan untuk menggunakan 3 opsional tadi. Kalau betul ya nggak usah dipakai. 3.500.000 itu B1 LG. Iya betul. B1 LG 3.500.000 betul. B3 Sharp 2.250.000. B3 Sharp 2.250.000 betul. B2 Samsung ya Allah. B2 Samsung 1,6. Betul. B2 Sony 1,7. B2 Sony. B3 Sharp 2.250.000. Betul. Rumus 2 ini ada alternatif. Kalau kalian sebelumnya mungkin merasa bahwa XLOOKUP itu belum bisa dipakai di Office-nya karena belum kompatibel, maka kalian bisa menggunakan rumus index. Kalau ini bisa. Karena tadi saya di atas kayaknya ada baca itu komentar penonton nggak bisa pakai XLOOKUP karena nggak kompatibel dengan versi Office-nya. Nah, kalau index bisa. Silakan kalian terapkan ya sekarang praktek. Nah, untuk index ini gampang cara penerapannya karena kita tinggal memasukkan array-nya saja. Array itu adalah
area referensi data yang menjadi jawabannya atau yang pengen kita tampilkan sebagai jawaban itu adalah array. Nah ini kita blok ya. Kemudian kita kunci dengan F4. Habis itu kita lanjut dengan match. M-A-T-C-H. Oke. Apa gunanya match Pak untuk bisa menjadikan sebagai acuan? Karena kan tadi di XLOOKUP kita sudah mengambil dua acuan kan, yaitu nomor pesanan dengan merek TV. Index match juga demikian. Jadi kita ngambil acuan pertama dulu. Apa nih yang pertama dulu kita gunakan acuan? Mungkin kode dulu ya. Kode dulu yang kita jadikan acuan. Berarti kita bisa bisa mengambil kok keklik sih? Bisa mengambil nomor pesanan yang ini ya. Kodenya apa? B1, B2, B3, letaknya di tengah kan? Berarti pakai mid dulu. Kita nggak bisa langsung klik nomor pesanan ya, karena nggak sama kodenya. Ambil midnya, kemudian blok teksnya, satu kolom aja. Kalau indeks kayaknya bisa langsung autofill dia. Koma, start numnya tadi berapa? Dari huruf B pertama sampai ke huruf B yang B1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa tadi? 6 ya? 6. B1 itu sejumlah 2 karakter. Nah, itu nanti bakal diambil tuh di sini. Untuk B1-nya ya di nomor pesanan. Setelah itu baru kita lanjut dengan koma. Ada namanya lookup array. Lookup array dalam rumus match itu dia selalu bergandengan dengan lookup value-nya. Jadi kalau lookup value-nya kita sudah menentukan adalah nomor pesanannya atau kodenya, gitu kan? Maka lookup array juga harus kode. Letaknya itu ada di isi kodenya tabel bantu. Kunci dengan F4 juga. Ya. Koma. Match type-nya. Ini penting. Tipe pencocokan data. Tapi lagi-lagi ini sifatnya opsional ya guys, karena dia diawali dengan buka kurung serta tutup kurung capit. Sehingga bukan wajib statusnya. Boleh kita pakai, boleh juga tidak. Tapi karena ini harganya cukup banyak ya, untuk lebih kenyamanan kita dalam menggunakan rumus, sehingga kita nggak bolak-balik, saya sarankan pakai aja. Karena ini dia mirip seperti range lookup. Kalau kalian pakai rumus VLOOKUP itu kan ada namanya range lookup true or false kan. Nah itu, kalian pakainya exact karena datanya sama persis. Ya, balas kurung. Karena acuannya ada dua, bukan hanya kode saja, tapi ada juga di sini merek TV-nya LG, Samsung, Sony, dan juga Sharp. Maka kita harus tambahkan rumus match lagi. Oke, untuk mengambil acuan keduanya. Apa acuan keduanya? Merek TV di sini. Kita klik ya, merek TV, atau kita blok aja langsung satu kolom. Koma. Lookup array yang selalu bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau misalnya lookup value-nya adalah merek TV, ya berarti lookup array-nya juga harus merek TV, tapi letaknya ada di tabel soal yang ini kita blok nih. LG, Samsung, Sony lagi. LG, Samsung, Sony, dan Sharp. Nah, F4. Koma, sama ya, match type-nya kita pakai 0 untuk exact match. Udah selesai. Kalau kalian nggak mau hitung berapa tutup kurungnya ya langsung enter saja. Dia akan autocorrect, enter lagi. Tuh, dia muncul jawabannya. Ya. Ini bisa nih. Salah satu kelebihannya indeks, dia bisa autofill. Beda dengan XLOOKUP tadi kan, nggak mau dia. Ngambek dia kalau kita pakai autofill. Jadi harus memang per cell baru kita duplikasi drag and drop. Saya juga kurang tahu kenapa. Padahal menurut orang itu XLOOKUP super power banget ya. Tapi ternyata punya kelemahan juga. Dan itu ternyata diatasi di index match. Kalau dari segi head to head untuk beberapa bagian, saya sih lebih prefer ke index match sih. Cuman tergantung kalian juga sih ya. Kalian lebih nyamannya pakai apa? Karena index match ini kombinasi rumusnya bisa digunakan di semua versi. XLOOKUP pertama terbatas untuk versi baru aja. Index match tidak. Yang kedua, index match bisa pakai autofill by column. XLOOKUP kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Gitu kan? Untuk harga barang guys, kira-kira kalau model tabelnya isinya seperti ini nih, ini kita kalau mau tampilkan harga barang pakai rumus apa ini? Jumlah dikali harga, betul. Sama dengan jumlah item di blok ya. Terus kita kali dengan harga satuan. Enter. Mantap. Kita lanjutkan ya ke kolom berikutnya, yaitu kolom kota. Perhatikan. Untuk kolom kota
kita tidak akan jauh-jauh dari tabel kota nih. Nih tabelnya. Ya. Ada kode JKT, BGR, BKS, DPK. Kemudian kotanya Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok. Ongkirnya sekian, sekian, sekian. Ada semua tertera di tabel bantunya. Nah, kira-kira kalau modelnya seperti ini, kita pakai rumus apa dan acuannya di mana coba? Jadi bukan VLOOKUP karena tabelnya bukan tabel vertikal ini kan. Tabelnya dia horizontal. Dibuktikan dengan adanya judul di sebelah kirinya, kemudian isinya sebelah kanannya. Jadi kalau pembacaan horizontal kan tuh begini ya. Nih, kiri ke kanan dia horizontal. Ya kan? Iya, jangan sampai salah tebak model tabelnya. Berarti rumus yang bisa kita pakai adalah lookup. Karena kita pengen mengambil kode acuan yang sama dengan di sebelah, kebetulan kode acuannya itu adalah JKT, BGR, BKS, DPK, letaknya ada di kiri kan? Maka kita pakainya left. Nih, saya langsung masukkan rumus left tuh. Oke, karena kebetulan kode yang BKS itu pas di sebelah kiri kan? Ya, mudah-mudahan sudah bisa paham. Habis itu kita blok teksnya satu kolom seperti ini. Kemudian, koma, numchars, ada berapa karakterkah BKS yang ada di sebelah kiri? B, K, S, 3. Balas kurung dulu. Apa gunanya Pak mengambil karakter sebelah kiri ya? Untuk menyamakan acuannya tadi. Karena acuan di sini kodenya JKT, BGR, BKS, DPK. Terus di sini nomor pesanannya dia lebih dari itu ya, kita cukup ngambil 3 karakternya saja biar nanti sama gitu dengan acuannya ya. Habis itu lanjut koma. Table array adalah isi dari tabel bantunya. Apa tuh? Ini kan? Ya. Kunci dengan F4. Kemudian koma. Row index 6 ada pada baris keberapakah? Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok. 1, 2 kan? 2. Karena di sini ongkirnya dia berada pada tabel yang berdampingan di tabel soal, kemudian di tabel referensi juga dia berdampingan, ongkir juga kan, kota ongkir. Jadi kita nggak usah kerjakan satu-satu, langsung di paralel saja, biar langsung muncul 2 kolom sekaligus. Caranya Pak, pakai buka kurung kurawal, masukkan kolom kedua untuk kota, koma, kolom ketiga untuk ongkir, tutup kurung kurawal, kemudian koma, kita pakai vols atau 0 untuk range lookupnya karena datanya sama persis. Kita enter, maka dia bakal langsung muncul 2 kolom. Nggak muncul 2 kolom. Lookup left. Sebentar. Oh, nggak bisa karena kita pakai acuan 1 kolom ya. Jadi saya ganti di sini acuannya 1 sel saja. Enter, muncul dua-duanya, sisanya tinggal kita control D. Ayo, jumlah pembayaran untuk yang bagian ini rumusnya adalah harga barang ditambah ongkir. Betul. Jadi sama dengan kita blok aja harga barangnya tambah ongkir ya. Boleh, langsung 1 kolom saja. Enter. Tuh, dia muncul semuanya.